pada saat itu apa yang disampaikan teman-teman itu ketika langsung disampaikan kemudian didokumentasikan, dokumentasi itu yang saya sampaikan ke orang tuanya rasanya menjadi lebih otentik sih Mas. Jadi bukan saya yang menyampaikan tapi dia sendiri dengan cara seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi bareng sama kita bareng-bareng hari ini masih di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan sama Mas Ili. Dan kali ini kita ketemu lagi sama Mas Berli, Mas Ili. Tiba-tiba Mas Ili, Mas Berli ikutan sini gabung. Kita ini kan hidup spontan. Ada orang lewat dia ditarik. Temennya banyak. Saudaranya banyak kan enak kan itu. Iya. Kebetulan ada Mas Berli di sini, kita ikutan gabung dan ikut kasih sudut pandang sih Kak. Cerita dan sharing. Tapi aku awali dengan beberapa poin di video sebelumnya tentang ternyata Mas Ili dan kita menggunakan sosial media atau media untuk menyampaikan bisa keresahan, bisa jawaban atas sesuatu. Kayak tadi Mas Ili, pertemuan kemarin, aku cerita nih Kak, pertemuan kemarin itu aku, Mas Ili ketemu sama orang tuaku. Terus orang tuaku ngobrol, Mas Ili, ya Mas Ili kan nggak ngomong, tapi ternyata Mas Ili punya jawaban atas sesuatu. Jawabnya kan di channel YouTube. Jawabnya di YouTube. Cerdas sekali tentang sudut pandang ibuku atas proses kami di sini, terus menyampaikan ke Mas Ili, terus Mas Ili merasa bahwa tidak sepenuhnya seperti itu, dan ini disampaikan lewat media. Berarti yang seru ya kayak hari ini media atau sosial media menjadi media untuk menyampaikan aspirasi atau karya. Nah, aku masuk ke Mas Berli langsung kontennya karena terakhir kita obrolan di depan ya Mas Ili, kita terakhir ngobrol sama Mas Berli di depan tentang proses belajarnya Mas Berli di komunitas. Nah, kali ini cerita Mas Berli, kan Mas Berli lagi bangun juga sebuah channel. Nah, itu sejarah bangun channel sama itu isinya tentang apa? Cerita Mas Berli. Sama soal dia bikin channel kan, channel kita ini kan abal-abal. Lah punya dia itu jauh lebih abal-abal lagi. Channel abal-abal Enggak proper sama sekali. Enggak apa-apa buat media belajar ya. Ini kan keberanian kan akhirnya keberanian membuat sesuatu kan. Betul. Aku kan sempat lihat channel Mas Berli, Creative Room Space ya. Iya, betul. Creative Room Space. Dari yang audionya langsung pakai handphone sampai sekarang udah mulai punya clip on, suara hujan masuk gitu. Suara kolam tuh. Suara kolam ya. Mas, cerita Mas, Creative Room Space itu awalnya idenya apa, lalu tujuan jadi media yang dibesarkan tuh ke mana? Ya, monggo. Makasih Mas Rizal, Mas Ili. Ini sama channel abal-abal. Channel abal-abal ditodong sama channel abal-abal. Iya, saya izin cerita dari awal dulu. Jadi tempat kami namanya Creative Room Space itu sebenarnya di awal itu idenya saya mencoba belajar membangun rumah usaha sih Mas Ili. Gitu. Iya. Karena belum pernah rasanya seperti apa sih, kok kayaknya enak gitu kan. Terus saya memberanikan diri bilang ke Mas Ili, saya ingin belajar membangun rumah usaha dulu. Dimulai dari awal, dari yang masih 3-4 orang. Dan selain di awal saya yang belajar membangun rumah usaha, saya juga ingin teman-teman yang bersama saya itu juga belajar menjadi seorang anggota komunitas. Sebenarnya ide dasarnya seperti itu di awal. Dan hari ini saya memberanikan diri juga setelah sekian waktu berproses belajar di sana untuk membuat sebuah channel YouTube yang ide awalnya itu sebenarnya satu latihan membuat sebuah dokumentasi. Awalnya dokumentasi dulu. Kemudian ada ide dasar lain bahwa saya sebenarnya ingin menyampaikan apa yang teman-teman rasakan di sana, tapi mungkin belum bisa saya sampaikan direct langsung ke orang tua mereka. Medianya itu. Oh, berarti kan sama. Jadi saya tadi dengar ceritanya Mas Ili, sama. Iya. Saya ngomong ke mama. Iya. Itu kan lewat sekarang nggak ketemu kemarin nyampaikan. Iya. Justru malah terekam dan bisa lebih. Jadi kalau ngomong langsung kan direct selesai. Nggak ada dokumentasinya. Jadi dokumentasi malah jadi ruang baru untuk edukasi toh. Betul. Dan rasanya menurut saya
pada saat itu apa yang disampaikan teman-teman itu ketika langsung disampaikan kemudian didokumentasikan, dokumentasi itu yang saya sampaikan ke orang tuanya rasanya menjadi lebih otentik sih mas. Jadi bukan saya yang menyampaikan tapi dia sendiri dengan cara seperti itu. Dan lebih jauh tahu proses kreatif si anak itu ya. Iya betul sekali. Iya. Benar. Iya proses kreatifnya masing-masing kan diceritain kan. Iya. Keren Mas Ili, anak-anak yang Mas, dan pewawancaranya kan Mas Berli ya. Iya. Wawancara Mas Berli, aku lihat video Mas Berli sama Vicky, sama Rio sama Vicky juga ya. Iya. Jadi ada berapa orang di Creative Room Space hari ini? Hari ini 11 orang. 11 orang. 11 orang. Ya, dia kan udah mulai di rumah usaha itu yang dibangun itu kan sekarang dengan 11 orang itu kan capaian yang sangat bagus ya. Dengan berapa usaha sekarang Mas ya? 3 menuju 4. 3 usaha. 3 usaha. Mas Bari, kalau sekarang yang Mas Bari rasakan dengan adanya punya rumah usaha sendiri itu apa yang kemudian muncul atau kemudian ke depan mau ngapain gitu, cerita Ya. Mas Bari? Yang pasti yang paling signifikan yang saya rasakan itu jadi kemandirian, belajar untuk melatih kemandirian berpikir mas, dan mengambil keputusan itu yang saya rasakan banget begitu. Terutama untuk dirimu sendiri dulu. Iya, untuk diri saya sendiri bahwa dalam menentukan keputusan itu memang saya sekarang berbeda, saya rasakan berbeda dengan seorang Berli di masa lalu bahwa sekarang itu mengambil keputusan jauh lebih cepat mas, dengan pertimbangan yang mungkin tidak terlalu banyak pertimbangan, tetapi karena sekian waktu saya belajar di Rumah Sasongko sejak tahun 2016, artinya sekian waktu itu saya mulai bekal untuk mengambil keputusan itu bekalnya seperti ini. Jadi itu yang bantu saya untuk belajar untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, dan menurut saya ya kemandirian berpikir di sini. Aku ngerasain deh berani dan kecepatan. Aku lihat Mas Berli sekarang, 2 tahun terakhir ini deg. Wah ya, makanya kemudian beliau membuat rumah usaha itu iya layak banget karena bekal dia jauh lebih bagus ketimbang bekalku di masa awal memulai rumah usaha Ya, lebih tadi aku nangkep improvisasinya jadi lebih banyak karena Mas Berli belajar banyak ngelola Rumah Sasongko kan beberapa tahun sebelumnya, terus Mas Berli memberanikan diri untuk bikin rumah usaha, dan itu jadi kayak setelah banyak bergurunya itu taruh di medan sebenarnya, justru improvisasinya malah lebih banyak ya Mas ya. Iya. Karena orang-orangnya langsung Mas Berli kan menang tua di situ kan. Ya kan Mas Berli yang paling dituakan. Karena seingatku tidak ada yang lebih tua dari Mas Berli di rumah Mas Berli toh? Ada? Tidak ada kan? Benar Mas? Iya. Posisi Mas Berli sama seperti posisi Mas Ili di Rumah Sasongko. Mas Berli pemegang keputusan sekarang, bahkan hari ini pemegang keputusannya tadi ketika Mas Ili membuat rumah ini tuh Mas Berli selesai tugas nih Mas Ili. Ya kan Mas Berli selesai tugas di Rumah Sasongko. Selesai tugas, tetapi menugaskan diri sendiri untuk naik level terus loh. Setuju. Multi level manfaat lagi loh. MLM lagi. Gitu. Mas Berli membuat rumah usaha baru dan mulai mengkader lagi remaja-remaja di sana untuk jadi seperti Mas Berli lagi. Harapannya seperti itu. Dengan kepergian Mas Berli kan ada orang yang menggantikan kan Mas Ili. Ya kan ada orang yang menggantikan tugasnya kan. Nah, menggantikan tugasnya kan berarti akan ada adjustment lagi. Apa gitu jadi pembelajaran baru lagi ke Mas Ili, ruang sulit baru ketika Mas Berli nggak ada. Terus kan kita sampaikan bahwa semua hal itu terutama urusan manusia maupun urusan cari rezeki dan seduluran itu kan sebenarnya pada akhirnya pola. Ada pola. Ya, ketika polanya sudah menjadi pola berhasil seperti hubunganku dengan Berli, seperti hubunganku dengan dirimu itu kan aku menganggap itu pola berhasil. Oh iya. Nah, terus apa masalahnya kalau kemudian Berli tak suruh pergi, bahkan tak suruh pergi kan? Kemudian ada yang baru dan harus beradaptasi lagi. Ya kan dia memulai, orang yang baru ini namanya Mbak Tri itu kan memulai sesuatu yang baru ketika sama dengan dirimu memulai dengan dirimu, yang kemudian dirimu berhasil, dirimu mulai dengan diriku, dan aku merasa dirimu sekarang bahkan bikin rumah usaha, kamu sudah duluan bikin rumah usaha, kan itu yang harus kita lakukan terus menerus. Yang kita bilang mana mungkin kita bisa pensiun dengan usia kepala 5, ya nggak mungkin lah. Kenapa itu jadi candu? Betul Mas, pasti ada faktor candunya juga.
candunya untuk mengulang lagi pola-pola berhasil yang sudah dilakukan sebelumnya. Artinya karena saya mempercayai bahwa satu orang dengan yang lain itu kan berbeda ya Mas ya. Ketika ada orang baru pasti tidak mungkin terus yang saya lakukan sama dengan A, B, C dan yang sebelumnya. Dan itu menjadi media belajar saya yang baru sih. Jadi saya mendapatkan ruang belajar yang baru di mana saya memaksa diri saya untuk naik satu step untuk lebih baik lagi. Tapi kan sekarang kita harus diuji di dalam komunitas proses belajar dimanapun majelis ilmu itu adalah manusia itu bisa dilihat atau pasangan kita atau siapapun yang berhubungan kita itu bisa dilihat dari kelakuan itu. Itu kelakuan tuh, karena banyak orang ya kalau kita bilang sekarang memotivasi orang apapun, tapi kalau kemudian memotivasi orang apapun pada akhirnya yang memotivasi itu nggak melakukan apa yang dimotivasikan, itu kan jadi masalah yang bersangkutan karena satu waktu nanti dia akan pasti terbukti akan demotivasi di mana dia harus mendapatkan hasil dari dia itu memotivasi tapi tidak melakukan. Ini kan jadi masalah buat yang bersangkutan ya. Nah, aku kan nggak mau seperti itu, dirimu kan nggak mau seperti itu. Mas Berli kalau ngomong itu ya dilakukan kan itu di community kan menariknya kan pernah. Iya. Dan yang saya temukan di proses pendampingan ini saya jadi ada proses belajar baru Mas, upaya saya untuk semakin menahan diri sih Mas. Jadi itu nggak mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi coba terus saya upayakan. Karena saya yang dulu itu kan, saya pernah satu waktu ketika masih 2016 awal itu dalam bermedia sosial sih Mas. Saya pernah diingatkan, ditegur dengan bahasanya Mas Ili. Kowe loro. Karena saya itu statusnya kan politik terus ya Mas. Oh gitu. Itu masih saya ingat-ingat sampai hari ini, dan itulah momentum di mana saya mulai bisa belajar menahan diri untuk bermedia sosial dengan porsi yang lebih cukup sih. Jadi saya tuh dulu kan aktif di Facebook ya Mas ya. Itu Mas Tista juga tahu setiap hari itu saya upload, saya posting itu sesuatu yang menurut saya di negara ini kok ada yang salah, tapi langsung saya ungkapkan di media sosial Mas. Oh, jadi SJW gitu. Iya, dan hari itu menurut saya opini saya itu benar gitu. Terus saya ungkapkan setiap harinya. Mungkin pada saat itu terus Mas Ili juga ikut membaca. Terus di suatu sesi ngobrol gitu, kowe iki loro. Kamu itu sakit dalam bermedia sosial. Oh, bermedia sosial. Ya, bermedia sosial. Ini balik lagi. Kita ngomongin media sosial dan ternyata Mas Berli punya pengalaman. Kan pengalaman itu kan pengalaman yang hari ini dianggap buruk yang diperbaiki ya Mas ya. Nah, buruk dan diperbaiki akhirnya cerdas menggunakan sosial media ya. Nah, hari ini sosial media yang Mas Berli gunakan kan juga buat kebutuhan bukan cuma personal, usaha. Anak-anak juga diajak. Apa yang udah digunakan untuk membantu supaya juga teman-teman yang dengar kan juga, oh ternyata Mas Berli tuh menggunakan media ini untuk membantu di usaha Mas Berli. Sharing ya, Mas. Ya, jadi channel YouTube Creative Room Space itu memang coba saya arahkan untuk media aktualisasi, terutama untuk teman-teman yang beraktivitas di sana Mas. Setidaknya mereka jadi terkabarkan. Jadi apa yang dilakukan mereka setiap harinya terkabarkan minimal untuk keluarga mereka, minimal untuk keluarga mereka. Oh ternyata anak saya itu beraktivitas di sana itu seperti ini. Itu yang harapan saya menumbuhkan makin trust kepada anaknya. Ya. Yang pertama rasa itu bagi anaknya, juga rasa percaya secara sosial dari lingkungan keluarganya. Betul. Bagus. Jadi saya tidak perlu bercerita banyak kepada orang tuanya karena rasanya mungkin juga tidak efektif juga. Kalau saya yang bercerita akan lebih efektif menurut saya ketika dokumentasi itu dibuat senatural mungkin untuk kemudian dikabarkan kepada orang tuanya. Media aktualisasi untuk teman-teman yang di sana sih. Tapi itu juga jadi membuat orang tua jadi aman, ngerasa aman nih Mas Li. Anak-anaknya tinggal mereka, walaupun mereka tidak pernah datang ke Creative Room Space, mereka tahu oh anaknya itu tinggalnya di sini, aktivitas hariannya ini, bekerja atau berkarya barengnya didampingnya sama Mas Berli. Itu akhirnya menjadi media yang efektif hari ini. Menurut saya. Ya. Nah, Mas Ili,
dari sisi Mas Berli bersosial media dan Mas Ili juga orang yang mendampingi Mas Berli dari sisi di rumah Sasongkonya hari ini Mas Ili. Hari ini sudut pandang Mas Ili ke Mas Berli menjadi seorang leader di Creative Room Space seperti apa Mas Ili? Kompleks ya kalau diceritakan apa yang harus dilakukan kita selaku pemangku di ruang-ruang kecil ini ya. Rumah usaha kan juga ruang atau circle bersosial, juga bisa untuk bisnis dan sebagainya. Dan ketika kita jadi pemangku tugas atau tanggung jawab kita itu sangat banyak. Makanya urusan-urusan yang sangat bahkan bisa sepele. Yang kita pernah cerita tentang bagaimana harus negur anak-anak kita atau anggota komunitas kita tentang bau badan, tentang cara cerdas melakukan media sosial itu posting media sosial. Terus bagaimana caranya anak-anak kita itu bisa membantu komunal ketika ada kegiatan-kegiatan pertemuan. Kan siapapun di tempat kita, mau urusan dia pengusaha yang nggak peduli, yang penting kamu juga harus ikut nyuci piring lah, nyuci yang habis dipakai oleh teman-teman juga. Nah, ini yang sebenarnya terus harus kita kabarkan kepada teman-teman kita. Wah, tugasnya berat. Apalagi kalau sudah menyangkut hal-hal nanti dia naik, anak-anak kita harus kita minta untuk naik level. Karena ujian dari setiap pendampingan atau komunitas yang kita bangun adalah sebenarnya adalah salah satunya adalah misalkan tentang sistem kuratorial. Ketika saya lupa beneran tadi Mas Berli, ketika aku negur Mas Berli itu kan sebenarnya sistem kuratorial. Tapi memang yang kita lakukan caranya memang sepertinya spontan, sebenarnya enggak. Karena yang tadi Mas Berli bilang, Mas Berli itu sekarang mau negur orang aja harus menahan diri. Ketika harus menahan diri dan kapan ruangnya, bahkan yang diomongkan itu hal-hal sepele soal bau badan misalkan, atau kalau dia ngerokok harus di mana dia merokok atau dia buang puntung rokok misalkan, itu kan di kita diurus beneran. Nah, maka di tempat kita tidak setiap orang tuh kuat, kan? Ya kan? Karena kadang kita menegur putra putrinya yang bersangkutan di sini, orang tuanya salah paham, tujuannya kita naikin level achievement atau mungkin adabnya, tapi orang tuanya bisa ikutan, terus kemudian ikut seolah-olah bela-belain putranya yang sesungguhnya niat kita itu tidak melecehkan sama sekali. Dan kita kan ngalamin beberapa kali fase-fase begitu. Tapi justru dengan begitu kita kan menjadi lebih kuat karena tidak menjawab atau tidak perlu mengklarifikasi. Nggak perlu kan, soalnya kan kita nggak klarifikasi, nggak penting banget kan itu. Karena semua kita kembalikan kepada proses belajarnya masing-masing. Bahan apa saja yang bisa diserap dari teman-teman di komunitas. Nah, tugas Mas Berli kan sungguh-sungguh berat, Mas. Iya kan? Tugasmu kan beratnya luar biasa, atau ngurusin anak-anak yang tidur di tempatmu. Mas di tempatmu itu kan berat banget. Setuju. Itu. Oke, Mas Berli. Terakhir, karena juga akan kita dengar suara azan yang makin keras, aku sebagai statement penutup Mas Berli di sesi ini, pengalaman yang bisa Mas Berli bagi ke kami yang juga di rumah Sasongko, yang Mas Berli sekarang udah mulai pindah, sikap apa yang Mas Berli rasa perlu ada di tempat ini? Menurut saya, karena saya besar dari keluarga pegawai negeri sipil di mana ada sebuah konsep yang saya yakini bahwa ketika berusaha mengambil keputusan itu konsepnya adalah entar gimana gitu, Mas. Yang saya rasakan perubahan saya hari ini adalah gimana entar. Jadi yang pertama terobos dulu aja sih. Itu yang selalu saya kabarkan ke teman-teman terutama ya di CRS. Apapun hasilnya nanti yang penting kita lebih cepat, kalaupun salah setidaknya kita lebih cepat belajar dan lebih cepat untuk memperbaikinya dibanding nanti kita menunda untuk berbuat salah tapi kita jadi menunda untuk belajarnya itu. Semakin cepat belajar semakin cepat kita memperbaiki diri. Oke, sip. Mas Berli terima kasih. Terima kasih. Sesi ini kita perlu tutup.
dulu supaya kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih banyak masih bareng sama channel Saling Berguru. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Berli, Mas Ili, terima kasih. Terima kasih.